Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Sukron Hadiwijaya, Lurah Lolowan Timur. Yang kami hormati tim penilai lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali. Kelurahan Lolowan Timur terletak di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, suku, dan agama yang hidup berdampingan dalam suasana harmonis. Secara geografis, Kelurahan Lolowan Timur terletak di dataran rendah dengan luas wilayah sekitar 434 hektar dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pendem, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Dahuwaru, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Budeng, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lolowan Barat. Secara administratif, penduduk Kelurahan Lolowan Timur berjumlah 8.044 jiwa dengan 2.205 kepala keluarga yang terdiri dari laki-laki sejumlah 4.087 orang, perempuan 3.957 orang, dengan mata pencaharian penduduk mayoritas bekerja sebagai pedagang. Kelurahan Lolowan Timur terbagi menjadi 3 lingkungan, yaitu lingkungan Lolowan Timur, lingkungan Ketuktuk, dan lingkungan Martasari. Wilayah ini juga didukung keberadaan Desa Adat Lokasari yang berperan aktif dalam menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal. Kelurahan Lolowan Timur memiliki berbagai potensi, mulai dari keberadaan hutan mangrove sebagai kawasan hutan lindung, lahan pertanian, keberadaan UMKM, serta warisan adat dan tradisi budaya Melayu. Keberadaan potensi UMKM yang semakin berkembang menghasilkan produk unggulan diantaranya keripik limar, minyak tandusan pakson, abon ismi, geti-geti, rahap puyuh, kacang rosi, dan berbagai macam produk unggulan lainnya yang menjadi kebanggaan kelurahan. Beberapa produk yang dihasilkan telah mampu menembus pasar skala nasional dengan memanfaatkan e-commerce dan media digital marketing. Dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki dan sebagai upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, pemerintah kelurahan telah menerapkan inovasi di berbagai bidang sebagai berikut. Bidang pemerintahan. Yang pertama, inovasi Sakti Lolowan. Sistem administrasi kelurahan terintegrasi Lolowan hadir untuk mendukung percepatan pelayanan publik. Inovasi ini diciptakan dengan berbasis Microsoft Access yang memanfaatkan data induk kependudukan. Mekanisme pelayanan dapat dilaksanakan secara offline maupun online. Pemohon cukup menghubungi nomor WA admin kelurahan, selanjutnya melengkapi persyaratan yang akan dibutuhkan. Admin akan memproses sesuai dengan permohonan yang diajukan. Cukup dengan mengetik NIK, otomatis data pemohon akan muncul dan dilanjutkan dengan proses tanda tangan secara elektronik. Sebagai upaya dalam mendukung peningkatan PAD, salah satu persyaratannya pemohon diwajibkan melampirkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kedua, inovasi Kedai Sapa Lolowan. Kedai santai, pelayanan administrasi dan konsultasi publik Lolowan Timur. Sebelum adanya inovasi ini, pelayanan publik berlangsung dalam suasana yang formal dan kaku, sehingga menimbulkan jarak psikologis dengan masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, terciptalah inovasi Kedai Sapa Lolowan yang lebih ramah dengan masyarakat. Pelayanan di Kedai Sapa berlokasi di bawah rumah panggung di ruang terbuka yang teduh dengan pemandangan taman sekaligus mendekatkan dengan alam dan mengenalkan tradisi Lolowan. Di Kedai Sapa juga digunakan untuk pelayanan oleh lintas instansi seperti
pelayanan kependudukan oleh Dinas Dukcapil, pelayanan kesehatan gratis oleh Puskesmas, pelayanan perizinan oleh Plut Dinas Perindakop, serta berbagai macam plan lainnya. Dengan inovasi yang telah diterapkan di bidang pemerintahan, mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan kelurahan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah kelurahan. Bidang kewilayahan. Yang pertama, Sisabit, siap sampah jadi bibit, alam jadi bersahabat. Dilatar belakangi rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, mengakibatkan sampah organik dan anorganik belum dimanfaatkan secara optimal. Bekerja sama dengan kelompok peduli lingkungan, masyarakat diajak berpartisipasi mengelola sampah berbasis sumber. Sampah organik dikelola melalui tebe modern maupun tebe tradisional. Sampah anorganik yang bisa didaur ulang ditukar dengan bibit tanaman seperti jahe merah, cabai, terong maupun tanaman lainnya. Sampah bekas botol air mineral dikelola oleh kelompok peduli lingkungan untuk media tanam yang akan didistribusikan ke gang hijau. Sebagian akan diserahkan ke bank sampah. Melalui inovasi ini diharapkan masyarakat mampu membiasakan penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber. Kedua, inovasi Kopi Kamtibmas, koordinasi pimpinan dan insan Kamtibmas. Sebagai implementasi program Sipandu Beradat, inovasi ini hadir sebagai sarana komunikasi, koordinasi, edukasi, serta deteksi dini berbagai potensi gangguan keamanan. Inovasi ini dilaksanakan melalui forum pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, bendesa adat, unsur keamanan seperti Linmas, Pecalang, maupun Pam Swakarsa seperti Banser dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, kami juga melibatkan berbagai instansi seperti TNI, Polri, Kesbangpol, maupun instansi lainnya. Melalui forum ini, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada aparat berwenang. Dalam forum ini juga dibahas berbagai isu-isu terkait keamanan dan ketertiban. Seperti dalam beberapa waktu lalu dilaksanakan forum koordinasi terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi, sehingga pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Kelurahan Nolan Timur mampu berjalan secara kondusif. Ketiga, inovasi Telmi, Taman Edukasi dan Literasi Terintegrasi. Inovasi ini bertujuan mengubah Kelabah yang dulunya kumuh menjadi taman yang indah dengan berbagai aktivitas. Taman ini dikelola oleh tim peduli lingkungan bersama kader Posyandu dan PKK. Berbagai kegiatan di taman ini diantaranya ada urban farming yang mengelola pertanian sayuran organik. Hasilnya sebagian dimanfaatkan dan dijual oleh pengelola untuk menambah kas kelompok. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan pendidikan kepada anak-anak tentang edukasi ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Adanya rumah baca juga dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar untuk membaca sambil bermain. Taman ini juga mendapat banyak kunjungan baik dari berbagai kalangan, akademisi, sekolah maupun instansi atau lembaga. Bidang kemasyarakatan. Pertama, inovasi gerak sakelor. Gerak satu keluarga, satu kelor. Pohon kelor merupakan pohon yang kaya akan nutrisi dan dikenal sebagai superfood. Di Kelurahan Nolan Timur banyak terdapat pohon kelor yang tumbuh di pekarangan rumah warga. Berangkat dari hal tersebut, kelurahan menggagas gerakan menanam pohon kelor di setiap pekarangan rumah. Daun kelor dipanen untuk kebutuhan masyarakat dan juga dimanfaatkan untuk PMT pada pelaksanaan posyandu seperti puding kelor dan nugget kelor. Inovasi ini merupakan upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat dan keluarga.
Kedua, Festival Lolowan Zaman Lama. Sebagai bentuk pelestarian adat, istiadat, dan budaya Melayu Lolowan, sekaligus sebagai media untuk memperkenalkan kepada generasi muda, maka muncullah ide untuk membuat sebuah festival dengan konsep Lolowan Tempo Dulu, dengan menghadirkan sejarah, seni tradisi, kuliner khas, dan permainan rakyat. Festival ini digagas oleh komunitas budaya bersama pemuda Lolowan yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Jemberana dan menjadi agenda rutin promosi pariwisata dan budaya Jemberana. Ketiga, inovasi Lentera Lolowan, Taman Literasi Budaya Lolowan. Lentera Lolowan merupakan sebuah wadah interaksi bagi generasi muda Lolowan dengan konsep sebagai pusat literasi, kreativitas, pembelajaran dalam melestarikan bahasa Melayu, serta bertujuan menambah wawasan bagi generasi muda Lolowan. Aktivitas yang dilaksanakan di Rumah Baca Lolowan ini berupa kegiatan yang terjadwal seperti diskusi, lokakarya, pelatihan tentang bahasa Lolowan, dan kelompok bahasa Inggris. Rumah Baca Lolowan telah dikunjungi dari berbagai kalangan, baik dari siswa, mahasiswa, akademisi, peneliti dari berbagai sekolah dan universitas, maupun peneliti dari mancanegara. Selain itu, komunitas ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti dukungan anggaran maupun kerjasama program dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Komunitas ini telah berhasil menghasilkan beberapa buku tentang budaya Lolowan dan cerita anak berbahasa Melayu Lolowan yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Keempat, inovasi Kosan Ijo Gading. Komunitas seni Ambenan Ijo Gading. Dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau di tepi Sungai Ijo Gading, Kosan Ijo Gading hadir menjadi pusat aktivitas olahraga, rekreasi, edukasi lingkungan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Beberapa kegiatan dilaksanakan meliputi penanaman pohon di bantaran sungai, edukasi pengenalan budaya Lolowan kepada kelompok masyarakat, pelajar, dan mahasiswa, pentas seni, lokakarya, dan pelaksanaan event seni, budaya, dan keagamaan. Kelima, inovasi SIMASBANK, Sistem Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Penunjang Pembangunan. Dengan diterapkannya aplikasi ini, maka proses pelaporan dan pendataan kegiatan swadaya masyarakat lebih tertib, cepat, dan terintegrasi melalui aplikasi digital. Dengan pelaporan yang akurat, data yang dihasilkan dipergunakan untuk perencanaan pembangunan kelurahan yang lebih tepat sasaran. Keenam, inovasi mesin parut kelapa. Inovasi ini merupakan produk TTG hasil karya KWT Mesari. Kelurahan Lolowan Timur memiliki salah satu komoditas perkebunan berupa buah kelapa. Komoditas ini mendorong salah satu kelompok menciptakan inovasi pengolahan buah kelapa dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang dirangkai menjadi sebuah mesin parut kelapa. Hasil dari parutan kelapa diolah menjadi minyak tandusan yang menjadi salah satu produk unggulan dari KWT Mesari. Inovasi ini telah berhasil meraih juara kedua Lomba TTG tingkat Kabupaten Jemberana pada tahun 2022. Sebagai bentuk sinergisitas dengan pemerintah pusat di wilayah Kelurahan Lolowan Timur telah dibangun Koperasi Merah Putih dan telah bekerjasama dengan salah satu SPPG untuk memberikan pelayanan MBG kepada balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Dari tepian Sungai Ijo Gading, semangat pembangunan terus mengalir. Dengan semangat menyambut raya, kami percaya bahwa kebersamaan adalah kekuatan, inovasi adalah kunci kemajuan, dan pelayanan adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bersama desa dan kelurahan tangguh menuju Bali yang berkelanjutan. Kelurahan Lolowan Timur melayani dengan hati, berinovasi untuk negeri. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.